Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aska, NPM 1921020613, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, kelas K. Tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Kebijakan Publik, yaitu dosen pengampu Bapak Muhammad Haidir Saputra, SH.MH. Selanjutnya yaitu materi yang akan saya bawakan. Kebijakan publik adalah tindakan dari pemerintah untuk menata masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui kebijakan publik, inilah kemudian pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatur masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkannya. Pentingnya belajar studi kebijakan publik merupakan keniscayaan bagi setiap ilmu administrasi publik. Dan administrasi publik sendiri merupakan sebuah konsep yang mencakup semua kehidupan. Keniscayaan itu menjadi pembuat kebijakan, tetapi berperan juga dalam mengoreksi berbagai kesalahan. Dalam rumusan kebijakan yang selama ini terjadi, sejatinya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, apa peristiwa yang terjadi di masyarakat, apabila kebijakan yang tidak sesuai kebijakan publik, masyarakat mempunyai hak untuk mengkritik kebijakan tersebut. Salah satu lembaga yang memiliki kebijakan publik, contohnya seperti Omnibusman, dalam sistem mengeluarkan suatu kebijakan, pemerintah melihat sisi kebijakan. Contohnya harga minyak. Subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah terjangkau dan juga mengapa semua kebijakan publik dibutuhkan karena semakin tingginya keinginan publik ataupun masyarakat terkait masalah yang dihadapi. Proses kebijakan publik dibagi menjadi 3 tahap, yaitu formasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Menurut Gader menjelaskan ada 5 proses kebijakan publik, yaitu identifikasi masalah, formulasi, legitimasi, aplikasi, dan evaluasi. Menurut Starling ada 5 proses, yaitu yang pertama identification of need, yaitu mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria, antara lain yaitu menganalisis data, sampel data, statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat, dan teknik peramalan. Selanjutnya, formulasi usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategis, alternatif, faktor-faktor yang bersifat umum, kemantapan teknologi, dan analisis dampak lingkungan. Adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, beberapa gabungan teori politik, dan penggunaan teknik-teknik penganggaran. Pelaksanaan program yang mencakup adopsi yang mencakup analisis kelayakan politik, beberapa gabungan teori politik, dan penggunaan teknik-teknik penganggaran. Pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasinya, model penjadwalan ataupun penjabaran keputusan penetapan harga, dan skenario pelaksanaannya. Evaluasi yang mencakup menggunakan metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak.
mengenai relevansi dan kebijakan publik memiliki keterkaitan antara keduanya, yaitu pada konsep dasar hukum. Yang pertama yaitu tentang keadilan, menyangkut tentang kebutuhan masyarakat akan rasa adil di sekian banyak dinamika dan konflik di tengah masyarakat. Yang kedua, aspek legalitas, menyangkut hukum dan artinya sebuah aturan ditetapkan oleh kekuasaan yang sah dan dalam pemberlakuan dapat dipaksakan atas nama hukum. Antara hukum dan kebijakan publik memiliki kesamaan karena melihat antara proses pembentukan hukum dengan proses formulasi kebijakan publik. Keduanya sama-sama beranggapan dari realita yang ada di tengah masyarakat. Dan terakhir, pada sebuah solusi atau realitas tersebut berkaitan hal tersebut bahwa produk hukum yaitu undang-undang memberikan sebuah kekuatan dan kematangan dari kandungannya, sedangkan kebijakan publik berorientasi pada kepentingan publik, mengacu pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang bagaimana menjalankan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.